Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Al-babur rabi', bab yang keempat. Kita ini lagi sinau, carane sinau. Apa? Sinau, carane sinau. Ya iki. Lek bahasane modern belajar epistemologi. Wong modern, panganan apa epistemologi? Ya intine iku belajar apa? Belajar carane belajar ngono maksudnya. Jadi sinau carane sinau. Fi adabil muta'allimi fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'asy-syekh wa rafaqati wa fihi 13 naw'an minal adab. Tata krama santri ketika dia belajar bersama gurunya, bersama teman-temannya, itu ada 13 tata krama. Carane sinau. Bismillah. Iya. Belajar, carane belajar itu penting banyak sekali. Mirip orang itu belajar carane ma'am. Oh, yang pertama itu buah. Oh, yang kedua itu ini. Oh, yang ketiga ini. Sesuai pentahapan nang fisik itu enak. Belajar juga begitu. Al-awwalu ayyabda'a bi fardhi ainihi fayuhassilu awalan arba'a ulumin. Hendaknya orang belajar agama itu belajar yang fardu ain dulu. Lah fardu ain itu hendaknya mempelajari empat keilmuan. Apa ae? Ilmu zatil aliyah, ilmu zatnya Allah Ta'ala. Bahasa modernnya apa? Eksistensi Allah Ta'ala. Wa yakfihi, tapi ojo detil-detil, cukuplah ayat taqida annaha mawjudatun qadimatun baqiyatun munazzahatun anain laqais mutasifun bisifatil kamal. Cukuplah Anda memahami zat Allah itu, meyakini keberadaannya. Dia bersifat dulu, dia tetap maha suci dari segala sifat kekurangan, dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Gampang toh? Itu memahami zatnya Allah Ta'ala. Kode etiknya begitu. Yang kedua, yang dipelajari apa? Ilmu sifat. Sifatnya Allah itu Ta'ala. Sifatnya Allah Ta'ala apa? Wa yakfihi, cukuplah bagi Anda ayat taqidah anna dzatal aliyah mutasifun bil qudrah wal irada wal ilmi wal haya wa sam'i wal basar wal kalam. Cukuplah mengetahui sifat Allah Ta'ala itu, Anda meyakini Dia itu maha kuasa, maha berkehendak, maha tahu, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha berfirman. Wa in zada barahinaha minal kitabi wa sunnah fahuwa kamalul ilmi. Akan tetapi oh ya apa? Pinter sampean. Iki jenenge sabotase. Karo isyarat bi terno mule. Cukuplah mengenai hal ini. Kalau Anda menyempurnakannya dengan argumentasi dari Al-Quran dan Sunnah, sempurna sampean. Artinya bagi orang awam itu tidak dituntut sampai dalil detil. Tapi lek ngerti melek dalil, saya meniku. Gitu loh Pak. Ya. Ats-tsalits, yang ketiga yang perlu Anda pelajari dari fardu ain itu adalah ilmu fikih. Apa itu? Wa yakfihi ma yadkinu bihi ta'atahu min taharatin wa sholatin wa siyamin. Cukuplah bagi Anda sesuatu untuk menegakkan ketaatan sing inti. Belajar cara bersuci, belajar sholat, belajar puasa. Telu iki wis sing inti ini. Ini semestinya selesai pada tataran rumah tangga. Pak Agung ngajari anaknya carane berwudu. Ngono sampean. Asline iku ngono. Cuman para suami itu rata-rata delok di YouTube ae, Dik. Beres. Saiki guys
Gak ono syekh sing luwih hebat timbangane YouTube. Apik harus lengkap. Terus wa in kana lahu malun ta'allama yajibu alaihi fi. Kalau Anda memiliki harta yang butuh pengelolaan tingkat lanjut, maka Anda perlu belajar fikih tentang pengelolaan zakat. Maksudnya gue. Tapi intinya terlalu imang toharo, sholat, poso. Lah orang dunia lebih belajar tata kelola harta menurut Islam. Iki swayai sampean. Meskipun rotok telat. Oke, yang berikutnya. Wala yuqaddim ala amrin hatta ya'lama hukmallahi ta'ala fihi. Jangan mencari yang lain-lain dulu, ya sudah pahami itu dulu. Al ilmu rabi' yang keempat adalah ilmul ahwal wal maqamat wa makhadi'in nafsi wa makaidaha. Yang keempat adalah belajarlah ilmu tentang tingkah laku, tata krama, sopan santun, dan bagaimana tipu daya iblis memperdaya manusia. Iku ono. Anda mengkaji Ihya Ulumuddin itu ono. Misalnya bahaya kenyang, bahaya kegigiran, carane mengobati ya opo. Ngono. Kemudian bagaimana khauf karo roja. Kemudian bahaya sombong, keutamaan harta dan bahayanya. Ngono-ngono iku sing dikaji. Wa qad dzakara dzalika kullahu al-Imam Al-Ghazali fi Bidayatil Hidayah. Adapun 4 hal tadi itu sudah dibicarakan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Semoga Anda pernah mempelajarinya. Saya menghatamkannya sudah beberapa kali. Wa Sayyid Abdullah bin Thahir fi Sulam Taufik rahimahumullah. Dan Syekh Sayyid Abdullah bin Thahir di dalam kitab namanya Sulamut Taufik, tangga menuju petunjuk. Sulam itu ondo. Itu yang bagian pertama. Lak kabeh piro Imam? 13. 13 ya. Yo edisi separuh ini. Yang kedua, ayat ba'a fardhu ainihi bi kitabillahi ta'ala bi kitabillahil aziz. Yang kedua, hendaknya Anda mempelajari fardu kifayah terkait belajar Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an ini sing komplit itu ngene, Pak. Belajar ngrungokno, belajar maca, belajar maknane, belajar tafsire, belajar menghafale, belajar mengamalkannya, belajar mendakwahkannya. Iki lek tak waca dawa intine ngono tok. Melanggengkan membaca. Melanggengkan membaca. Maka ini sebetulnya semestinya sebelum usia 13-14 tahun, sebelum akil balik mesti ini selesai. Setuju sampean? Misalnya kita ini nanti bakal punya anak kabeh kan? Pada usia 13 tahun atau 14 tahun ono wisuda akil balik. Tapi syaratnya Pak Agung sudah menuntaskan carane berwudu, carane sholat, carane poso, selesai sedikit rumah tangga. Wis pernah khatam 1 kali ambek bapake. Pak Rio wis tak nyurungokno anake maca mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Wis tau nyemak sampai. Lah iso iku terrealisasi, Pak. Awake ngadakno wisuda akil balik gitu. Ya Pak Aziz ya. Ya apa dianakno apa enggak? Wedi kabeh, sarana nang kutap ae wis jen diurus ya. Rata-rata ya kita ini manusia outsourcing ini gitu. Iya kan? Iki asline iki Mbah Hasyim Asy'ari itu selesai ki bapake sing ngene-ngene. Engko ngene mesti ayat bapak kiai ngono repot kene iki sejak ngaji wis ya. Artinya lek iso maca Quran iku lek iso tutup bapake dhewe. Ngono lho, Pak. Lek iso. Yo memang berjibaku. Enggak boleh begitu, saya. Enggak boleh. Paling tidak kita ikut memotivasi anak kita belajar Quran. Itu jatuh bangunnya luar biasa. Membaca Quran, kemudian menghafal Quran.
mengkhatamkan Al-Qur'an. Alangkah indahnya kalau begitu. Nomor 3. Wa tsalitsu ayahdhara fi ibtida'i amrihi minal istighali fil ikhtilafi bainal ulama wa bainan nas mutlaqan fil aqliyat wa sam'iyat fa innahu yuhayyaru dhihn wa yudhisul aql. Saya enggak membaca semuanya, tak gawe pucuke tok. Hendaknya di awal Anda belajar, Anda tidak menyibukkan pada awal Anda belajar itu dengan perbedaan pendapat di antara para ulama. Lah, runyamnya di Indonesia ini, gelombang hijrah ini yang pertama kali dipelajari perbedaan para ustadz. Jadi hasilnya adalah tukaran suami istri. Oke? Pentahapannya itu adalah belajar satu dulu, satu fun ini dipelajari. Sebab apa? Di sini yang demikian itu membingungkan pikiran dan bikin capek akal kita. Bal yattaqinu awalan kitaban wahidan fi fanin wahidin. Pada tahap pertama Anda pelajari satu kitab tuntas semua cabang-cabangnya. Dalam sebuah kitab yang lain itu disebutkan begini, la iso. Awal mula pelajar itu belajar fikih itu ada satu kitab yang dihafal. Sehingga saya menganjurkan sing nom-nom ngene iki, lek sungguh-sungguh belajar lho ya. Mbok lek karo nyambi ngono ae belajar. Yaitu Fathul Qorib, matan Ghayatu wa Takrib itu Anda hafalkan. Qala al-Qadi Abu Syuja, wis ngomong. Fumal miyahu ala arbaati aqsamin. Air itu dibagi 4, pembagiannya. Kemudian furudul wudu isitatu asya'a al-awwalu ngene-ngene. Hafal ngono wuduan. Gua kadung dadi ulama gede kaya Pak Agung ini. Tuwakoni rukune wudu pinten, Mbah? Waduh, aku zaman madrasah ibtidaiyah ben lali saya iki. Lho ya apa, Mbah? Gitu loh maksudnya ya. Itu idealnya begitu. Nah sekarang ini cara belajar agama itu kan pentahapan nih. Orang dibiarkan liar. Akhirnya hasilnya kayak gini. Penggawean itu tukaran tok. Bahkan orang sing moco ali bengkongnya gak ngerti wis nyalano Ustaz Abdul Somad. Nyalano Ustaz Khalid. Bayangno. Sik tas sinau agama, sik tas teko pengajian ping pindho wis mari nyalano Ustaz Khalid sama Ustaz Abdul Somad. Padahal wong-wong iku wis ngetop kabeh. Ya wis kehilangan tata krama, gak ngerti pentahapan. Makanya wis permasalahannya. Gitu loh Pak, dampaknya itu niku, dampaknya. Ya mirip jarine Zainuddin MZ itu wong iku ya kaya orang buta melihat gajah, memegang gajah. Islam iki ya wis ngene iki. Berarti karena tergesa-gesa tidak belajar sesuai pentahapan. Gitu ya. Nanti dengan mempelajari satu kitab sampai tuntas, itu Anda akan dapat gambaran. Oh ngene lah. Anda tahu yang runyam pada zaman kita ini? Sapa sing pernah ngaji Ghayatu wa Takrib, matan Ghayatu wa Takrib? Fathul Qorib. Pernah? Semua babnya kamu baca semuanya? Baru setengah. Jadi rata-rata tutup kitab Thaharah, kitab bersuci, terakhir sing dikaji ambek dhek Kitabul Munakahat, bab pernikahan. Karena sing kena diamalno mek iku tok. Setelah itu Kitabul Muamalat, gak kena diamalno. Kitabul Jinayat, hukum pidana Islam, Kitabul Jihad, iku ono kabeh pesantren tradisional iku rek. Tapi rata-rata santri sekarang itu Kitabut Thaharah terakhir sing dikaji itu adalah Kitabul Munakahat. Nah, ngono sih. Itu yang terjadi sekarang. Mari diwaca kiai ini ya padha ngomong. Gak kena diamalno iki saiki. Ngono. Itu bencana agama pada zaman kita. Kene ro sampean.
bahwa akdus salam itu akad pemesanan di dalam Islam itu ada. Ya apa GoFood, ya apa nge-Grab, ya apa tuku apa jenenge popoke bayi online. Mriki ono kabeh, Pak. Iku kitab-kitab ngono niku. Iku ono kabeh bisa. Cuman karena begitu asingnya tidak pernah dipelajari, hatta di pesantren, arek-arek iki wis metu tutup pondok wis lali kabeh bisa. Maka anjurkanlah anak-anak Anda. Saya juga mendorong anak-anak saya, nak, kamu hafalkan Fathul Qorib itu. Takon ngapal kabeh anak. Saya ini ngerti bab fikih. Matan Abu Syuja namanya. Bahasanya orang pesantren ini namanya Matan Abu Syuja. Terus setelah tahu mempelajari begitu itu, bukan perbedaan ulama, tapi satu kitab itu diselesaikan. Jangan lupa ojo miti koleksi tok dan diamalno. Segera diamalkan. Anda pernah mengkaji Bidayatul Hidayah. Kapan-kapan tak ojo kayak gini, tapi setiap orang harus megang kitab. Dia ini tuku kayak Pak Yakub. Saya pernah khataman cuman berapa hari itu sama Abdul Aziz saya kira yang Yaman. Ali, jadi tak wajak no. Orang pertanyaan, keluar terus. Itu dalam terminologi masyarakat pesantren, kita wong tuwek padahal sampe nom-nom gak apa-apa. Umumnya di mandek-mandek no. Itu lek gak kuat iso gendeng lho. Yo. Ya karena waktu ngaji gak sungguh-sungguh iso gendeng. Terus Ar-Rabi' ayu sahiha ma yaqra'uhu qabla hifdhihi tashihan jayidan imma ala syekh au ila ghairihi mimman yutqinuhu. Cara belajar yaitu hendaknya membenarkan apa yang dia baca sebelum dihafal. Jadi apa yang dibaca itu carane maca kudu bener sebelum dihafal. Itulah kenapa tradisi belajar agama di dalam Islam itu namanya syafahiyan. Syafahiyan itu transfer dari mulut ke mulut. Transfer dari mulut ke mulut. Aku biyen ngrungokno guruku maca ngene. Aku biyen tahu ustadku ngomong ini. Gitu. Syafahiyan. Syafahi itu artinya mulut. Syafahiyan, tradisi dari mulut. Sampeyan tahu kisahnya Imam Bukhari satu kali duduk mendengarkan 15.000 hadis. Kemudian teman-temannya itu protes. Arek metuwek. Teko pengajian gak mau catatan. Kowe arek gazebo ngono. Gawe enak. Ono rekamane tenan. Sama ini Imam Ghazali kan rekamane. Nah, Imam Bukhari ketika dikritik begitu itu, sesuai judek. Awakmu iki memprotesi saya saja. Ini wis semua yang kamu dengar dari guru kita itu kamu bawa ke sini. Tak wacakno mulai 1 sampai 15.000. Ngono modele. Imam Bukhari dari mana? Uzbekistan. Mbulek Bukhari wajak karo. Jadi Imam Bukhari itu sampai-sampai dikatakan dalam sirah beliau itu teman-temannya itu membetulkan catatan dari hafalan beliau itu. Ikulah kortu 2 pikirannya, Pak. Ngono. Ndukure iku apa? Oh, wis ngono iku lho. Wis ngono iku lah. Jadi wis kaya copy paste srut ngono tok. Ono ulama sing model ngono iku. Tapi ya bapake sing luar biasa lele. Tak tinggalno donya nang awakmu aja meneh bapakmu iku oleh sing haram, sing subhati gak ono le. Dadi ya barokah nang hafalane anak itu gitu. Terus ya, intinya begitu. Wala yahfadzu syai'an qabla tashihihi. Jangan sekali-kali Anda menghafal sesuatu yang belum Anda tashih
dari tulisannya maupun dari sisi cara membacanya. Enggak salah kaprah menghafalkan sesuatu yang sudah salah. Ngono maksudnya. Caranya belajar itu. Wal khamis, yang kelima, ay yubakira lisima'il ilmi la siyama al hadis. Hendaknya mendahulukan, senang mendengarkan ilmu, apalagi ilmu hadis. Jadi mulai cilik itu para jemaah sekalian, biasakanlah anak-anak kita itu mendengarkan redaksi sunnah. Di rumah Anda ada tradisi memperdengarkan bacaan hadis atau tidak? Bacaan Quran it's okay, iya. Tapi memperdengarkan hadis itu ya penting loh. Lek bahasane Ustadz Ihya Ulumuddin Pujon memang mentradisikan menjaga lafadz kenabian itu penting. Menjaga lafadz kenabian itu penting. Saya pernah menghafalkan doa di hadapan guru saya. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira mukhzi wa la fadih. Kemudian beliau menjelaskan, Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa mitatan sawiyah. Itu ada redaksi yang lain. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa mitatan naqiyah. Oh, ternyata redaksi itu beragam. Kadangkala ada thariqul jam'i. Para ulama itu tidak menghilangkan satu redaksi tapi dihimpun. Oh, no uniku dah. Sehingga gak gampang nyalano gitu loh, Pak. Kon rukuk maca donga apa? Gak nyunah. Ngono lho saiki. Apa meneh rame-rame ini turun dari iktidal dengkul dhisik apa tangan dhisik. Semer rame piye? Yang ini iki wis. Akhirnya turun tangan Adi Hidayat. Nah, saya tahun 99 itu sudah baca redaksinya. Ono Nabi itu pernah turun dengkul dulu, ono pernah turun dengan tangan dulu. Padha sahih. Nah, kami dulu belajarnya begitu. Diurui apa meneh di sini dianjurkan. Kalau Anda kepingin mempelajari redaksi-redaksi hadis, maka utamakanlah urutannya itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kitab Al-Muwatta, Sunan Abu Dawud, Imam Nasai, Ibnu Majah, Jami' Tirmidzi dan seterusnya. Ngomong-ngomong tuan-tuan, saya menyebutkan kitab hadis ini, sampean tahu nyekel apa ndak? Kitab iki. Cok maca lho ya, tahu nyekel apa ndak lho? Hah? Dadi lek takon gak tahu, mau tahu maca apa ndak? Enggak, tahu nyekel apa ndak kitab itu. Jadi akiki ngekek gambaran bahwasanya orang pada level ulama sing pinter temenan iku perjuangannya soro para jemaah sekalian. Ya, soro gitu sampai. Jangan dikira Sahih Bukhari aja isinya 7.000 sekian hadis. Kalau tanpa pengulangan 2.000 sekian hadis. Dihimpun namanya Al-Murtadha Az-Zabidi, Tajdidus Shorah itu. Iku maca hadis 2000 kira-kira mari apa ndak sak wulan. Arek-arek iki wis tau apa ndak? Guru saya Muslim. Ya Allah. Maka saya itu kepingin mentradisikan baca kitab-kitab gini. Dr. Ahmad Fathullah sudah memulai di TVRI baca apa itu Sahih Bukhari. Udah meninggal. Pusat studi hadis di Jakarta, beliau mendirikan Dr. Ahmad Fathullah. Nah, ini penting. Kata Imam Syafi'i di sini dinukil, qala Imamun Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, man nadhara fil hadis qawiyat hujjatahu. Siapa yang senang melihat kepada hadis, maka hujjahnya, argumentasinya dalam beragama itu akan kuat. Yo, iki mek syukur ngono wis. Dilala sampean mari ngono ndonga, ya Allah mbok anak putu saya ini ada yang hafal Sahih Bukhari, wah apik. Lho wong Indonesia iki akeh sing hafal Sahih Bukhari, Pak. Gitu sampean. Sampean ketika ae itu. Ketiken apa namanya di YouTube itu putra-putra Indonesia yang hafal
Misalnya Tajridus Sharih Al-Murtadha Az-Zabidi. Jadi semua hadis dalam Sahih Bukhari yang tanpa pengulangan. Sebab Imam Bukhari itu ada hadis diulang-ulang tapi dikasih judul yang berbeda-beda. Menunjukkan apa itu? Kejeniusan Imam Bukhari di dalam menyimpulkan dalam sebuah hadis. Hadisnya podo, tapi dikasih judul yang berbeda. Judul itu adalah kesimpulannya. Loh, aku nemokno kalimat ngene emang lho, gak ngaji tuh guru gak ngerti ya. Jadi beliau itu mek nyeletuk ngono tok. Pas aku setoran hafalan, aku seneng maca Sahih Bukhari, beliau bilang, ada sebuah kitab yang berbicara tentang kecerdasan Imam Bukhari di dalam memberikan judul-judul dalam Sahih Bukhari. Lho ngono tok. Jadi tutuk ulama ini kan sing dinteni iki celetuke ngono iki. Lah buku kuno padha maca Sahih Bukhari niki padha macane lho, tapi mereka kan jam terbangnya sudah lama. Yang berikut hadis idza syaraha mahfudhatihi al-mukhtasarat wa dhabata ma fiha min al-iskal wal fawaid al-muhimmah intaqala ila bahthil mabsutat ma'al mutala'ati daimah wa ta'liqi ma yamurru bihi aw yasma'uhu min al-fawaid an-nafas an-nafisiyah wal masail ad-daqiqiyah. Jadi kalau ada penjelasan-penjelasan yang perlu dihafal, kemudian beberapa kaidah-kaidah yang menyulitkan, maka hendaknya diulang-ulang. Kadangkala sesuatu itu dengan diulang-ulang maka pernak-pernik kedetailannya itu kita akan mendapatkannya. Misalnya, ojo menek perkataannya para ulama. Kadangkala satu ayat Al-Quran saja kita baca wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dibaca hari ini, dibaca besok, dibaca emben dawa, itu pemaknaannya sudah berbeda-beda. Nah, kalau kita menemukan sebuah kesulitan, ada sesuatu yang harus dihafalkan, dikesankan, maka dianjurkan untuk diulang-ulang, dipikir-pikir. Jangan merasa puas hanya dengan membaca teksnya saja, kemudian meninggalkan mempelajarinya. Terus Marius cukup tahu ya. Nah, kadang-kala kita membaca satu hadis saja pelajarannya sudah berbeda-beda. Di sini dikatakan seorang Sayyidut Tabi'in namanya Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan la yazalur rajulu aliman, senantiasa seseorang itu dikatakan orang alim ma ta'allama, selama dia mau belajar. Fa idza taraka ta'alluma, kalau seseorang itu sudah meninggalkan belajar, wa dhanna annahu qad istaghna, dan dia merasa dirinya cukup alim, fa huwa ajhalu ma yakun, maka dia sebetulnya adalah orang bodoh. Jari dokter Yusuf Qardawi, dia bilang maziltu tilmidan. Pimpinan ulama sak donya ngomong di konferensi ketika dinobatkan jadi ini. Saya senantiasa menjadi seorang murid di majelis ilmu. Mundur. Jok sampai kini kayak diceluk ustad tingkat kampung ini ngrungokno khutbah, arek-arek belajar khutbah. Mundur. Arek-arek belajar khutbah, gak pati tete. Engko dimae salah. Iku elek. Kemudian wasabi ayal zama halaqata syekhihi wa tadris wal iqra idza amkana. Hendaknya terus-menerus tekun mendatangi majelis ilmu, halaqahnya syekh atau di tempat-tempat belajar. Fa innahu la yaziduhu illa khairan wa tahsilan wa adaban wa tafdilan. Karena datang ke majelis ilmu itu menyebabkan tambahan kebaikan.
kita bertambah belajar tata krama, kita mendapatkan keutamaan-keutamaan. Terus nomor 8, idza hadara majlis asy-syekh yusallimu alal hadirin bi sautin yusmi'u jami'ahum istima'an muhaqqaqan wa yakhussus syekh bi ziyadah tahiyatan wa ikram. Kalau hadir di majelisnya guru, maka hendaknya mengucapkan salam kepada yang hadir dengan suara sekiranya terdengar oleh semuanya. Atau dia juga menambahkan salam penghormatan khusus kepada sang guru. Demikian juga ketika pergi, ya kita tata krama ya, di majelis ilmu. Saya enggak memperpanjang, intinya ngono. Atasik nomor 9, Allah yastahyi min su'ali ma ashkala alaihi wa tafahumi ma lam yaqiluhu bi talattufin wa husni khitabin wa adabi su'alin. Hendaknya tidak malu untuk bertanya tentang sesuatu yang dia masih muskil, belum paham, sesuatu yang belum dia mendapatkan pemahaman utuh. Dan hendaknya ketika bertanya itu dengan penuh kesantunan, panggilan yang baik, tata krama bertanya yang baik. Nomor 10, ayyurra'iya naubatahu fala yataqaddama alayya bi ghairi ridha man hiyalah ruya. Oke. Hendaknya ketika di majelis ilmu itu menjaga tata krama majelis. Seperti kalau ada urutan orang yang bertanya, maka tunggulah sesuai urutan. Kecuali karena keadaan darurat misalnya, setelah masuk semua pertanyaan, ternyata kemudian oleh syekhnya itu yang dijawab itu adalah yang paling urgen dan yang paling dibutuhkan. Kadangkala ada satu pertanyaan itu diulang-ulang di majelis ilmu, maka sang guru kadangkala mencari sesuatu yang baru untuk dijawab. Ini diceritakan ada orang Ansor itu lebih dahulu bertanya kepada Nabi SAW daripada orang dari Thaqif. Maka orang Ansor itu disuruh duduk dulu. Kamu lungguh dhisik. Iki wong Thaqif iki cek ditakon dhisik karena dia lebih dahulu daripada kamu. Ini tata krama di dalam bertanya sesuai dengan nomor urut kalau bahasa kita. Nomor berapa? Atsani asyara ayat buta ala kitabin hatta yaturkahu abtar. Hendaknya kalau mengkaji satu kitab itu sampai tuntas, jangan sampai buntung. Kadangkala kelebon perkemi kemeru. Kayak diwaca mukadimahe, diwaca bagiane awal, ndelok daftar isi, tahu isine. Buku-buku tertentu mungkin bisa, tapi buku-buku agama ini gak iso kadang-kala gak iso. Oke ya. Jadi kalau ngaji itu sampai tuntas. Oleh bahasa guru saya, gambaran yang ingin disampaikan penulis itu jangan utuh Anda terima. Oke? Gambaran yang ingin disampaikan oleh muallif atau sang guru itu supaya sempurna diterima. Nomor? Lu kok marwah kali dah? Ini nomor 12 lagi Mak. Kan sudah 12. Iso. Jadi nomor 12 itu hendaknya menekuni satu kitab sampai selesai aja, sampai buntung. Itu nomor 12. Nomor 11 Al-Ashir. Ini nomor 11 ya. Oh iya apa? Wal hadiyah asyara ayyakuna julusu baina yaday syekh
ala ma taqaddama tafsilihi wa hay'atahu fi adabihi ma'a syaikhihi. Hendaknya kalau duduk di depan sang guru itu menggunakan tata krama. Tata krama. Misalnya disuruh membaca, kemudian gurunya kemudian menjelaskan, yaitu sesuai dengan instruksi sang guru. Jadi duduk penuh dengan tata krama. Kalau membaca sesuatu dengan izin gurunya, sebelumnya membaca ta'awudz dan membaca bismillah, kemudian ditutup dengan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan alhamdulillah, mendoakan guru dan sebagainya. Nomor 13. Ayuraghibat talabata fi tahsil wa yadullahum ala madhanil istighal wa fawaid. Hendaknya santri itu senang senang menghasilkan keilmuan. Mencari keilmuan itu bergairah gitu. Bergairah. Jangan mudah dipalingkan dari hal-hal yang tidak ada faedahnya. Apalagi apa di sini? Gampang merasa puas terus mari ngono nggak mau belajar lagi gitu. Apa bahasa Indonesia? Mudah puas. Jadi senengane itu memang mencari ilmu. Senengane itu mencari ilmu. Kapanpun, dimanapun itu senantiasa mencari faidah, mencari pemahaman baru, pemaknaan baru. Senengane ngono. Itu dianjurkan. Sudah ditutup dengan wa yukrihim bil ifsya'is salam wa zuhuril mawaddah wal ihtiram wa yura'iya lahum haqqas suhba wal ukhuwa fid din wal hirfa fa innahum ahlul ilmi. Jadi kepada teman itu hendaknya ya mensyukuri teman, mengambil faidah dari dia, kemudian membangun persahabatan karena agama, memuliakan dia karena dia sama-sama menuntut ilmu, kemudian menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, kemudian memaklumi kesalahan-kesalahan partner ketika belajar. Teman yang belajar sama kita itu loh, kan kadang-kala ono sing salah, ono sing apa, ya gampang memaafkan mereka. Nah, begitu. Sudah, itu caranya santri beretika ketika dia fase belajar. Bagaimana dia berinteraksi dengan gurunya dan teman-temannya. Babul khamis fi adabil alim fi haqqi nafsihi wa fi isyruna adaban. 20 tata krama orang yang berilmu. Mesti ini wong yang tahu itu ya opo, ini ada 20. Ini sarana introspeksi loh ya. Kalau kita berusaha nyocok iki. Sudahkah keilmuan kita itu melahirkan 20 sifat ini? Ini bagus nanti.